Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan semangat dalam belajar, dalam keadaan luar biasa semangatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tematik 4D subtema 2 pembelajaran 2. Oke, sudah disiapkan buku tematiknya? Jika sudah, yuk kita belajar, namun kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mudah dipahami. Amin. Dengan membacakan basmalah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pertama, dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. 2. Membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. 3. Mendiskusikan makna sila kedua Pancasila. Dan yang keempat, menggambar sesuai dengan kreasi. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi. Kemarin di pembelajaran Zoom kita materinya sampai halaman 40 tentang mengetahui dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Nah, kemarin masih ingatkah perbedaan petani tradisional dengan petani modern? Oke, Miss Hikmah akan mengulas agar kalian lebih paham lagi. Yang kemarin, perbedaan antara petani tradisional dan petani modern. Nah, pertama ketika menggunakan tenaga. Nah, kalau petani tradisional menggunakan tenaga hewan, sedangkan petani tradisional menggunakan traktor. Sudah pakai traktor ya. Kedua, perbedaannya petani tradisional menggunakan pupuk dari hewan, sedangkan petani modern menggunakan obat kimia untuk kesuburan tanaman padinya. Yang ketiga perbedaannya adalah jika memanen, petani tradisional masih menggunakan alat-alat tradisional seperti ani-ani, yaitu etem, kepiok ya. Sedangkan petani modern untuk menggunakan mesin untuk merontokkan padi. Ini lebih cepat ya. Itu adalah perbedaannya. Sedangkan persamaannya apa? Itu sama-sama menghasilkan padi dua-duanya. Cuman prosesnya ya tradisional terkesan agak lama, pekerjaannya kalau modern lebih cepat. Namun ada dampaknya juga bagi lingkungan, yaitu karena petani modern menggunakan traktor. Traktor itu membutuhkan bahan bakar seperti bensin, sehingga jika digunakan dapat mencemari pencemaran udara atau polusi itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, teman-teman, pernahkah terbayang olehmu mengenai proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi? Nah, hasil panen padi diproses hingga menjadi beras. Biasanya lokasi pengolahan padi menjadi beras tidak jauh dari lokasi pertanian. Perhatikan skema penyaluran beras dari produsennya itu adalah petani hingga ke konsumen. Di sini ada 3 tahap. Produsen atau penghasil, distributor artinya penyalur, konsumen artinya pengguna. Dari produsen, padi ditanam dan diolah petani hingga menjadi beras. Ini produsen ya, si petani. Kemudian disalurkan atau distributor. Itu ada 3 tahapan. Pertama, beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras. Setelah itu agen beras menjual beras ke pedagang beras. Nah, setelah itu pedagang beras menjual beras ke konsumen. Distributor itu penyalurnya sampai 3 ya, 3 tahapan. Dan berakhir di konsumen.
Siap itu konsumen mengolah beras menjadi nasi yang siap untuk dikonsumsi atau dimakan atau dinikmati oleh kalian dengan menu yang lainnya. Itu adalah proses proses pemasaran dari padi sampai menjadi nasi. Nah, kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, teman-teman. Ternyata ada pula yang berupa jasa. Jenis pekerjaan mereka pun bermacam-macam. Ada yang menghasilkan barang, ada pula yang menghasilkan jasa. Nah, contohnya ini pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa sih itu? Nah, itu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan untuk masyarakat. Contohnya itu penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa ya? Pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dia pelayanan saja ya, teman-teman. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Contohnya, seorang guru, seorang dokter, seorang guru yang mengajar anak muridnya, seorang dokter yang melayani pasien, seorang tukang cukur rambut yang melayani pelanggannya, petugas kebersihan, petugas rumah sakit, itu hanya melayani. Jadi, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, perhatikan jenis pekerjaan pada gambar berikut ya teman-teman. Tuliskan pada kotak yang tersedia dengan kata barang. Nah, jika jenis pekerjaan tersebut menghasilkan barang. Tulis kata jasa jika pekerjaan tersebut menghasilkan jasa. Silahkan teman-teman diisi untuk mengetahui kalian paham atau tidak. Oke, silakan ya diisi. Semangat. Selanjutnya, kita akan mengerjakan ayo berlatih pada halaman 44. Nah, nanti hasilnya dipoto dikirim ke Miss Hikmah ya. Oke, kita ke pembelajaran 2. Ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Hubungkan jenis pekerjaan berikut dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Ini pekerjaan ya, yang di atas pekerjaan. Pekerjaannya sebagai penyemir sepatu, pekerjaannya sebagai pelukis, pekerjaan sebagai pengrajin. Kemudian kalian tarik garis atau pasangkan dengan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang ada di bawahnya. Oke, hanya tarik garis saja. Nah, berikutnya kita akan mendiskusikan makna sila kedua Pancasila. Nah, teman-teman, ada berbagai pekerjaan di sekitar kita. Semua pekerjaan itu baik dan bermanfaat untuk orang lain. Contohnya, jika tidak ada petani, siapakah yang akan menanam padi untuk memenuhi kebutuhan kita? Jika tidak ada penjahit, siapakah yang akan membuat seragam sekolahmu? Jika tidak ada supir kendaraan umum, bagaimanakah orang-orang akan pergi ke bekerja dan bersekolah? Semua jenis pekerjaan itu baik dan bermanfaat. Oleh karena itu, jangan pernah beranggapan bahwa satu pekerjaan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang lain. Tidak membeda-bedakan jenis pekerjaan sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Boleh teman-teman digaris bawahi. Nah, apa sih bunyi sila kedua Pancasila? Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang kita akan membahas makna dari simbol sila kedua, yaitu simbolnya adalah rantai. Rantai itu ada dua bentuk, bentuk segi empat dan bentuk lingkaran. Yuk kita mengenal maknanya. Mata rantai segi empat ternyata melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antara manusia yang harus bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Inilah makna dari rantai, simbol sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila mempunyai makna sebagai berikut. Nah, 1, 2, dan 3. Ada 3 makna. Silakan dibaca, dipelajari lagi. Kemudian juga ada wujud
pengamalan sila kedua Pancasila. Itu silakan dibaca dan dipahami. Ada 7 ya. Nah, selanjutnya perhatikan peristiwa pada gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada peristiwa yang merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Yang mana ya? Silakan dicentang. Dan yang berikutnya, Butet dan keluarganya berasal dari Sumatera Utara. Butet dan keluarganya mengikuti ayahnya yang bertugas di Jawa Barat. Butet lahir dan besar di Medan. Oleh karena itu, Butet memiliki logat Batak yang khas. Hal ini seringkali menjadi bahan ejekan teman-teman di kelas. Butet menjadi tidak percaya diri untuk tampil di kelas karena malu dan takut ditertawakan oleh teman-temannya. Butet sekarang menjadi pemalu dan tidak banyak bicara, padahal Butet anak yang senang bergaul. Setujukah kamu dengan sikap teman-teman Butet di kelas? Silahkan berikan pendapatmu. Menurutmu apakah sikap yang dilakukan teman-teman Butet sesuai dengan makna sila kedua Pancasila? Ya, sesuai atau tidak? Silahkan dijawab. Nah, oke, materi yang terakhir yaitu ayo berkreasi, menggambar sesuai kreasi. Nah, cobalah lihat di sini untuk menggambarkan peristiwa yang menunjukkan makna sila kedua Pancasila, gambarlah sesuai kreasimu. Gambar pada kotak berikut, kamu dapat mewarnai gambar menggunakan pensil warna, krayon atau cat air. Setelah selesai, ya, presentasikan oleh kalian di depan ayah atau bundanya ya, apa yang kalian gambarkan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila yang kedua. Oke, selamat berkreasi. Alhamdulillah teman-teman, tugas terakhir yaitu mengerjakan ayo berlatih. Tugas hari ini mengerjakan ayo berlatih halaman 44 dan 50. Jika sudah selesai, tugasnya dikirim ke Sigma ya. Sigma tunggu. Terima kasih sayang. Terus semangat dalam belajar. Sigma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.